nanya apa Mbak ya? Iya Mbak, maaf gini aku mau tanya. Aku kan nikahnya udah 9 tahun. Tahun depan kan 10 tahun. Nah, aku gimana ya? Maksudnya kan majikan sih oke, maksudnya baik gitu. Cuman kan kadang majikan itu cepet banget maksudnya minta nambah kontrak gitu. Tapi aku pingin berhenti gitu loh Mbak. Maksudnya aku ngepasin kontrak 10 tahun terus aku pingin pulang. Kira-kira bagusnya ngomongnya gimana ya sama majikan, soalnya aku kayak nggak enak hati mau ngomong gitu loh Mbak. Oh, oke, sebentar ya. Oke, sama sudah ikut dia sudah 9 tahun lebih gitu. Iya Terus mau sama nggak jalanan kepingin? 10 tahun. Terus sama nggak pingin terus? Aku kan maksudnya sama suami gitu suruh berhenti gitu, tapi kayak maksudnya kayak mau ninggalin majikan ini tuh kayak berat banget gitu. Soalnya kan di sini kayak majikan ya oke banget, maksudnya baik banget, semua itu baik gitu, baik sama saya. Terus kan ya nggak ada masalah apa-apa sih, cuman kan kadang aku tuh pingin ngomongin, nanti kalau majikanku ngomong kan pasti Cece ayo kita ke agent kita nambah kontrak gitu kan dia kalau ngomong gitu. Terus aku kira-kira tidak menyakiti hati dia gitu, gimana caranya ya Mbak gitu. Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Jadi sebenarnya Iya ini kan baik. masalah hati toh. Iya Bener nggak? Mbak. Jadi masalah hati itu jawabannya hanya pada kamu. Jadi sebenarnya majikan tidak akan pernah tersakitin saat kalian berbicara jujur. Jadi majikan itu sangat kecewa saat kalian bohong. Itu yang sering Iya. terjadi akhir-akhir ini. Katanya iya ternyata nggak iya. Katanya Oh, renew ternyata nggak renew. Karena majikan juga butuh waktu untuk cari pembantu. iya Jadi dari awal makanya ngomong, uh, Kai, aku sebenarnya suka banget dari sini. Cuman kan aku udah 10 tahun di sini. Majikan baik, semua baik, tapi kan saya juga pingin jaga keluarga aku sendiri. Jadi majikan sebenarnya ngerti kok. Jadi kasih tahu alasanmu kenapa, karena 10 tahun. Ya untuk sementara ini uangku sudah cukup. Ya nanti kalau saya ada keperluan lain, saya pasti akan nyari kamu lagi. Jadi kamu ngomongnya ya ngomong apa adanya. Memang kan iya kan 10 tahun sayang, waktu yang sangat lama. Kecuali kamu iya nggak punya suami, itu sering terjadi sampai 20 tahun, sampai 25 tahun. Tapi kan kamu punya suami. Bener nggak? iya soalnya gini, soalnya gimana ya Mbak, aku tuh maksudnya udah cocok juga sama majikan ini, maksudnya kita juga udah sayang sama anak-anaknya gitu, terus kayak mau ninggalin juga berat gitu ya. Ini Terus kayak emang dilema. kita masih 1 tahun lagi sih Mbak, cuman kan kadang aku tuh kayak tiap hari tuh mikir, ya Allah bisa nggak ya ninggalin keluarga ini gitu, sedangkan keluarga ini tuh kayak baik banget gitu Mbak sama saya gitu. Kasian juga kan gitu, mereka juga udah cocok, saya juga udah cocok gitu, tapi jangannya gitu atas suami saya suruh pulang gitu, sudahlah berhenti gitu. Terus di rumah juga kan ada usaha juga gitu kan, jadi ya sudahlah gitu, kita juga kan pengen punya anak gitu Mbak, cuman aku tuh Oke. beratnya sama anak-anaknya itu loh. Oke. Nah, ini menurutku sampean terlalu over. Karena sesayang-sayang majikan saat sampean ngomong pulang, mungkin mereka akan berubah. Paham nggak? Jadi mereka Iya iya. berubah menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Wajar orang kecewa. Jadi seseorang itu akan ketahuan kalau dia baik dan tidaknya saat kamu memutuskan untuk tidak bersamanya. Nah ini baru baik. Kalau memang dia benar-benar baik karena kamu sudah 10 tahun, dia akan tetap baik. Tapi kalau dia baiknya karena hanya butuh kamu, ya dia akan berubah saat kamu jujur. Ini kan yang sering terjadi kan, 10 tahun, 20 tahun tiba-tiba di interminute. Bener nggak? Iya Mbak. Jadi kalau sekarang sebenarnya kamu setengah tahun sebelum pulang Indonesia lebih baik kamu ngomong sama majikan. Dada ya, aku benar-benar pulang, kamu cari penggantiku. Oke. Orang-orang Hong Kong itu ada beberapa orang Hong Kong yang benar-benar baik sama cecenya, itu sampai pulang Indonesia tetap komunikasi baik. Bahkan saya ada beberapa Iya. majikan itu tetap kirim uang pada cecenya yang ada di Indonesia. Karena mereka membina hubungan yang sangat baik. Tapi ada beberapa majikan
Yang ditinggal walaupun 20 tahun nggak ngefek. Kamu pergi aja, aku bisa cari penggantimu. Nah, aku tidak tahu majikanmu itu dalam jenis yang mana. Iya sih Mbak, cuman aku tuh kayak beratnya gini loh, waktu susahku gitu, waktu ibuku ya Mbak, maksudnya ibuku masuk rumah sakit sampai ibuku almarhum gitu meninggal, biaya itu maksudnya dikasih sama majikan gitu loh, dibiayain. Aku tuh kayak beratnya gitu. Nah, Maksudnya betul, alhamdulillah betul. banget gitu. Betul, tapi Waktu kamu aku punya hutang budi, bener nggak? Kalau aku boleh ngomong, kamu punya iya. hutang budi sama mereka. Mbak. Terus kayak aku pas pulang kemarin kan nikahan gitu ya, gitu. Dikasih juga sama majikan gitu, dikasih 30.000 hadiah buat nikahan kita gitu Mbak. Iya, kan orang Indonesia paling tidak bisa dengan masalah hati kan, bener Iya nggak? Mbak, benar, tapi benar. tapi kan kamu punya masa depan sayang, kamu punya harapan, bener nggak? Sampai kapan kamu mengabdi pada orang lain sementara kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri, bener nggak? Iya, iya Mbak. Jadi jangan jangan salah artikan kebaikan mereka. Mereka baik sama kamu kan, kamu sudah bekerja di situ selama hampir 10 tahun sayang. Bener Iya nggak? Mbak. Jadi jadi jangan terlalu GR. Mereka baik karena kamu baik, ya sekedar baik. Tapi mereka bukan keluargamu. Ini yang harus saya ingatkan. Bener nggak? Loh, Iya Mbak. kamu memilih majikanmu atau memilih suamimu? Ini adalah pilihan. Ingat, konsekuensinya saat kamu memilih suamimu, ya kamu harus kehilangan majikanmu. Saat kamu memilih majikanmu, ya kamu ada peluang untuk kehilangan suamimu. Paham nggak? Iya. Jadi Iya, harus ada satu yang harus kamu perjuangkan. Nggak usah bingung. Bener nggak? Kalau ada jodoh, suatu Iya. saat majikanmu tetap nyari kamu kok. Kemungkinan kalau kamu sudah nikah, punya anak, dan majikanmu tidak bisa cari penggantimu yang lebih baik dari kamu dicari lagi. Bener nggak? Iya. Yang penting kamu meninggalkan jejak yang baik. Iya, makanya aku tuh maksudnya cari sampean gitu. Aku kan minta solusinya gimana ya kira-kira, maksudnya pas ngomong itu tidak menyakiti hatinya, tidak membuat kecewa dia gitu loh Mbak, gitu kan. Sesuatu Aku orang tuh yang pengennya akan pergi itu pasti mengecewakan sayang. Tapi majikanmu kalau dia tahu bahwa kamu berhak bahagia dengan orang lain, maka dia akan melepaskanmu. Jadi Mbak. sekarang ini adalah hari-hari di mana kamu ingin memperlihatkan sama majikan apakah dia tetap baik sama kamu apa enggak. Ini kan hari-hari ini. Kalau kamu saat kamu mengatakan bahwa kamu tidak renew lagi, kamu ingin pulang. Bener nggak? Kalau dia memang baik dari hati, dia akan tetap baik. Nggak usah khawatir ya. Nanti? Enggak ya Mbak. Berarti aku kira-kira ngomongnya berarti setengah tahun. Maksudnya apa? Kurang 6 bulan itu ya Mbak gitu ngomongnya sama majikan gitu. Betul. Oke. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Bismillah aja ya. Bismillah saja. Kamu pasti bisa. Ya. Iya Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Iya sayang. Halah, bye-bye. Bye-bye. Oke. Sekali lagi sebenarnya apakah majikan itu tidak rela Cecenya pulang Indonesia? Sebenarnya enggak ya Mbak. Karena ada beberapa majikan yang berbicara dengan saya dan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada bilang tidak suka atau bagaimana. Mereka mencoba mempertahankanmu kalau bisa. Kalau nggak bisa mereka akan melepaskanmu. Jadi jangan terlalu pede banget bahwa majikan itu akan mempertahankan kamu. Tidak. Saat kamu mengatakan bahwa saya memang benar-benar ingin pergi dan tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu untuk terus bersama seseorang. Begitu juga dengan majikan. Jadi saat kamu mengatakan bahwa tadi aku itu harus pulang karena aku punya suami atau apapun, itu adalah hak kamu, hak mutlak kamu. Jadi majikan tidak akan menghalang-halangi. Begitu juga dengan saya, dengan Cece saya. Cece saya bilang, Tata ya aku pingin pulang. Ya di dalam hatiku yang paling dalam itu kecewa. Saya sudah biasa kayak gini, ganti perubahan. Ya namanya hidup kan berubah. Hidup itu tidak akan sama terus-menerus. Ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mungkin tetap sama. Tapi jangan lupa, hidup ini adalah berubah. Setiap saat, setiap waktu kita harus siap dengan perubahan.
Dari yang dulunya kamu single sudah menikah. Otomatis ada orang di samping kamu yang selalu ngogrok-ngogrok kupingmu, kamu harus pulang dan kamu harus pulang. Jadi mau tidak mau karena kamu mengambil keputusan untuk menikah. Kamu mengambil keputusan untuk mencari pendamping. Seandainya kamu saat ini tidak menikah, seperti salah satu mbaknya yang bekerja sampai 20 tahun tetangga saya ini, setelah menikah dia tinggalkan, ya kan otomatis nggak ada yang ngogrok-ngogrok. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, sering kalian ketakutan dan kebingungan saat tidak ingin renew, saat kalian ingin memutuskan hubungan dengan majikan. Itu sangat rikuh sekali. Apalagi majikan itu maha baik. Iya bener gak? Apalagi majikan itu selalu ada saat kita membutuhkan. Itu malah bingung. Wong Indonesia itu bingung lek diapii majikan. Karena itu saya selalu bilang sama Ko Thomas, sebenarnya satu hal, ngomong di majikan bahwa wong Indonesia itu kalau masalah hati, main hati itu paling gak enakan. Orang Indonesia kan gak enakan toh, bener gak? Apakah kalian seperti itu? Jadi gak dikasih sarapan, ngomong, kawani gak enakan lah mis. Weh saya jenis jadi kongkon. No jenis le tepak ya nggak apa-apa ngomong. Le jenis gak tepak ngomong. Kamu yang makan ngapain tanya sama saya lah? Masalah long service, iya gak enakan. Nah kalian gak enakan. Terus yang terima gaji kan kalian, yang terima uang long service kan kalian. Yuk, mau tidak mau dengan segala resiko. Nah, orang-orang kita akhir-akhir ini, tidak semua, saya katakan tidak semua, tidak ingin melakukan apapun tapi mendapatkan hasil. Maksudnya, yuk saya kan sudah bekerja 10 tahun, 20 tahun, mis, 12 tahun. Ya kan saya berhak atas long service. Loh, kamu gak ngomong, lah apakah kamu berhak? Benar nggak? Ini yang kedua. Yang ketiga, kayak liburan. Lule kamu nggak ngomong majikan, karena saya sering ya komplain sama majikan dan kececenya sama majikan itu tidak, omongannya tidak sama. Kalian dengan majikan itu dengan agent itu beda. Jadi kamu ngomong sama agent, oh komplain ini komplain itu, giliran di depan majikan kalian kutuk. Jadi apapun hai singsa. Jadi kadang-kadang saya bingung. Wah Yuni, lho wong arek iki lho gak apa-apa mbek aku. Wong greke gak ngomong gak masalah. Kenapa kamu komplain? Yo kadang-kadang aku ngeluh, Mbak. Kenapa? Karena apa yang saya katakan itu tidak sama dengan apa yang kalian katakan. Jadi kamu harus punya satu kata, kamu memang pingin libur, yang ngomong libur, data aku pingin libur. Masalah dikasih dan tidak itu urusan belakang. Setidak-tidaknya kamu sudah ngomong. Ya. Itu yang ketiga ya, ketiga atau yang keempat terserah. Jadi masalah long service, masalah libur, masalah makan, itu kalian harus ngomong dewe. Kalian harus punya keberanian jelek ngomong. Dada, saya tidak ingin renew. Kenapa? Karena saya memang pulang Indonesia. Tapi beda dengan mbak-mbaknya yang masih cari majikan lagi di tempat lain ya. Kalau jujur juga. Di interminit nggak jujur juga dimarahin. Ini dilema. Dilema orang-orang yang masih butuh pekerjaan lain, tapi majikannya ganas. Ini sebenarnya saya sendiri masih belum ada solusi ya. Kalau saya solusinya tetap bertahan bahwa mengatakan tetap di situ, tapi pada akhirnya pergi. Dan ini pasti ada alasan dong kenapa kalian nggak mau renew. Nggak mau gimana renew kalau majikannya jahatnya kayak setan gentayangan. Benar nggak? Jadi kalian pasti punya alasan kenapa kalian tidak punya renew dan hanya kalian yang tahu. Agent itu tidak tahu. Agent itu tahu karena kalian yang ngasih tahu. Jadi banyak hal itu dikiranya tuh kita sebagai agent, bukan kita ya, saya sudah tidak di agent lagi. Maksud saya adalah mantan staff agent. Kadang-kadang saya itu sering dibenturkan sama kalian, itu sering dibenturkan di mana kalian sama majikan tuh ngomongnya hai hoa. Tapi di belakang kalian ngomongnya lain sama agent. Kenapa? Kadang-kadang beberapa agent, staff agent tuh ngomong sama saya, agak percaya omongannya arah-arah ini pelin-pelan. Iya, kadang-kadang memang iya. Saya sendiri, saya tuh sering kena batunya. Kadang-kadang saya itu caplok, disenggol, digores tuh sering. Kenapa? Karena kalian tidak konsisten dengan apa yang kalian katakan. Kalian tuh takut dengan risiko, tapi kalian lebih rela orang lain kena risiko. Waktu saya jadi staff agent, jadi masalah long service, masalah gaji naik, waktu renew itu kalian nggak ngomong. Jadi waktu saya pernah ada satu anak jaga 3, itu direct hire, jaga 3 anak. Saya nanya sama anaknya,
Mbak piye Mbak, gajimu minta lebih apa enggak? Ah enggak apa-apa lah Miss Yuni, gak enakan. Nah, giliran mereka, karena mereka datang berdua, jadi aku nanya sama Majel, weh, kamu lo jaga anak 3, nggak mungkin dong gajinya tetap 4, 6, 30 waktu itu ya. 4, 6, 30. Lah, biasanya berapa sih? Wah, anakmu 3 lah. Kamu pingin dia hoisam, kamu hoisam, semua hoisam. Kasihlah dia 5.500. Wah, bapaknya bilang apa? Nggak apa-apa lah. Dia penting sama-sama happy. Nah, dia mendapatkan 5.500 dan semua berjalan dengan lancar apa adanya. Ini karena waktu tanda tangan dua-duanya ada di depan saya, jadi saya bisa explain situasinya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kejadian yang kedua sama dengan direct hire juga, di mana majikan ada sendiri, cecenya ada sendiri. Nah, ini dua-duanya nggak bareng, datang ke saya tuh nggak bareng. Cecenya tanda tangan dulu, baru majikannya datang. Nah, saya pasti menanyakan lagi sama majikan. Karena cecenya bilang, terserah Miss Yuni. Nah, terserah Miss Yuni, otomatis saya punya otoritas penuh, di mana saya akan bisa menanyakan gaji dia. Nah, saat majikan datang, saya bilang, piye gajinya hari ini, piro? Aku nanyain seperti itu. Majikannya bilang, aku udah ngobrol sama dia dan dia mau terima apa adanya 4730. Waduh, 4730 pun mau. Lah, ya ruwet toh, bener nggak? Bagi saya itu tidak adil. Jaga 3 anak, sama-sama 3 anak, 4730. Jadi saya merasa bahwa ada sesuatu yang nggak benar ini. Akhirnya saya ngomong sama majikan, yakin aku udah ngobrol sama cecenya. Dengan berjalannya waktu, aku ngomong sama cecenya, Cece, kamu bener 4730. Miss Yuni nggak apa-apa deh, dia baik. Saya berpikir bahwa kalau orang baik, tahu anakmu ada 3, jaga 3, otomatis dia akan berkata bahwa, aku takut kamu terlalu berat, aku tambahin gajimu 5.500. Saya berpikir seperti itu. Tapi karena cecenya menerima apa adanya dan majikannya menerima apa adanya, ya udah nggak apa-apa. Saya tuh orangnya paling sulit kalau kalian bilang apapun nggak apa-apa, apapun nggak apa-apa. Nah, dari situ saya tanda tangan dan berjalan waktu dan terjadilah masalah. Cecenya bilang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh majikan. Karena the first aku ngerasa ini tuh ada sesuatu yang nggak beres gitu loh. Di majikan itu ada sesuatu yang nggak beres. Saya mencoba berbicara dengan cecenya, tapi cecenya nggak enak. Nggak enak, Miss, aku wis janji, nggak enak, Miss, aku wis ngene-ngene. Jadi merasa tidak enakan, nggak kepenakan. Nah, ini yang sedikit bikin saya ngeluh. Kenapa? Kalau seperti itu, otomatis saya tidak bisa bereaksi lebih. Dan akhirnya terjadi permasalahan, salah satu cecenya pergi dan ya berakhir deh ceritanya sampai di situ. Di sini jangan selalu bilang bahwa nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi grundel di hati, itu yang saya tidak inginkan, Mbak. Kalau kamu memang ada masalah, ngomong aja, diterima atau tidak, suka atau tidak, itu urusan belakang. Setidaknya kamu mengatakan apa yang kamu mau dan dia mau menerima kamu apa adanya, bukan ada apanya. Nah, ini yang saya selalu sampaikan pada kalian semua agar kalian mengerti, bukan saya itu pingin mendapatkan lebih, pingin mempunyai lebih orang yang percaya sama saya, enggak. Karena konsekuensinya itu akan kembali pada kalian. Saat kalian pasrah bongkokan sama agent, itu sebenarnya baik, tapi enggak baik. Karena kamu tidak bisa tahu apa yang terjadi. Saya aja yang nanya kadang-kadang masih kepreset. Apalagi yang agent nggak mau nanya sama sekali. Jadi, saya selalu punya prinsip bahwa mencoba mempertanyakan sebelum terjadi sesuatu. Kalau kamu sudah memastikan semuanya baik-baik saja dan kamu sudah memastikan bahwa jaga 3 anak, 4 anak itu kamu sanggup dengan gaji 4730, finish kontrak 12 tahun satu majikan. Ya udah nggak apa-apa, karena saya rasa memang cecenya ini my hokai kau. Tapi di majikan saya merasa aneh. Jaga 3 anak, 4 anak dengan gaji standar, anak lokal lagi. Apakah saya itu mengharapkan gaji lebih untuk cece-cece? Enggak. Cuman kan disesuaikan dengan keadaan. Lah jaga anak 1 minta 5.500, yo nggak wajar menurut pendapat saya. Tapi jaga 3, 4 anak masih di standar wajar dengan gaji 5.000 menurut pendapat saya ya. Jadi ingat, pendapat saya belum tentu benar. Karena itu saya selalu membutuhkan saran dan kritik dari kalian yang bisa membangun
pikiran saya yang bisa membuat saya bahwa oh iya ya nggak semua. Dari komen-komen itu saya sangat berterima kasih sekali buat mbak-mbaknya. Saya tidak pernah balas, saya tidak pernah memberikan balasan satu-satu, tapi kalian tetap aktif komen. Sebenarnya jujur secara langsung dan tidak langsung, saya tuh membaca komen kalian walaupun saya tidak membalas ya. Artinya adalah saya tuh menerima saran dan kritik. Kadang-kadang saya mencoba untuk memperbaiki kalau ada yang salah di saya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sukses selalu. Saya bangga karena Anda mampu bertahan di negeri beton ini, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.